Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan saya Zulni, guru MTSN 1 Siak. Dalam hal ini kita akan membahas tentang keunikan gerak tari tradisional. Keunikan gerak tari tradisional kita kelompokkan dulu. Yang pertama, pengertian tari tradisional. Yang kedua, jenis tari tradisional. Dan yang ketiga, unsur-unsur pendukung tari. Dan yang keempat, keunikan gerak tari tradisional. Pengertian tari tradisional. Seni tari adalah ungkapan gagasan yang disajikan melalui gerak-gerik yang ritmis yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di daerah tertentu yang berpijak dan berpedoman luas pada adaptasi kebiasaan turun-temurun serta dianut oleh masyarakat pemilik tari tersebut. Jenis tari tradisional. Yang pertama, tari primitif. Pada umumnya, hari ini lebih menekankan pada penyembahan kepada roh atau arwah leluhur, meminta berkah hujan, dan sebagainya. Yang kedua, tari klasik. Tari klasik merupakan salah satu jenis tari tradisional yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton dan sudah ada sejak zaman dulu. Tari klasik biasanya diturunkan secara turun-temurun pada kalangan bangsawan. Yang ketiga, tari rakyat. Tari rakyat pada umumnya mempunyai beberapa ciri khas, antara lain masih kental dengan nuansa sosial, merujuk pada adat kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal, dan mempunyai gerak, rias, serta kostum yang masih sederhana. Unsur-unsur pendukung tari. Yang pertama adalah gerak atau disebut dengan wiraga. Unsur tari yang paling penting adalah gerak atau raga atau wiraga. Pada dasarnya, tarian merupakan gerakan-gerakan yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan, yang termasuk unsur meliputi gerak tubuh mulai dari kaki sampai kepada gerak kepala. Yang kedua, irama atau disebut dengan wirama. Selanjutnya, ada unsur irama atau wirama. Unsur ini membantu penari dalam mengatur gerak dan menguatkan gerak dalam pertunjukan. Pada umumnya, irama tarian dibentuk oleh alat musik pengiring yang menciptakan ritme dan keharmonisan. Yang ketiga yaitu rasa atau disebut dengan wirasa. Berikutnya ada unsur rasa atau wirasa. Unsur ini merupakan wujud dan bentuk emosional dari para penari dalam memerankan karakternya. Unsur rasa sangat penting agar sebuah tarian dapat menyampaikan pesan yang ada di dalamnya kepada pemirsa. Yang selanjutnya adalah kostum. Unsur tari selanjutnya adalah unsur kostum atau disebut dengan busana. Unsur ini sangat penting karena kostum juga menunjang perform penari di atas panggung. Adanya kostum bersifat mutlak, kostum juga harus sesuai dengan tema dan isi tarian yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya adalah rias. Berikutnya juga ada unsur rias. Unsur ini pun tak kalah penting dari unsur kostum. Riasan penari harus diperhatikan karena tema unsur mendukung dalam pertunjukan tari, baik untuk penari laki-laki maupun untuk penari perempuan. Unsur-unsur pendukung tari. Yang pertama kita lihat pola panggung. Panggung merupakan tempat diadakannya pertunjukan, termasuk pada pertunjukan tari. Untuk itu, pengaturan panggung menjadi unsur tari yang penting dan harus diperhatikan. Dalam hal ini, pola panggung harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga membuat pentas lebih menarik dan lebih baik. Kemudian dalam unsur pendukung tari ini, unsur panggung ini ada dua,
Yang pertama itu pola lantai. Unsur tari yang terakhir adalah pola lantai. Tentu sebuah tarian akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya juga indah. Karena seorang penari tidak mungkin berdiri dalam satu titik saja, tetapi harus menyesuaikan tempat dan penontonnya agar kesan tari yang disampaikan tidak terkesan monoton. Kemudian properti. Unsur-unsur tari selanjutnya adalah properti. Yang termasuk dalam properti dalam seni tari adalah semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Keunikan gerak tari tradisional. Keunikan gerak tari tradisional dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu keunikan gerak. Gerak tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan tubuh dan keleluasaan saja. Oleh karena itu, seorang yang mampu menguasai gerakan dengan terampil belum tentu disebut memiliki gerakan yang baik. Gerakan tari juga disesuaikan dengan irama dan aliran tenaga yang tertentu. Yang ada tenaga yang dialirkan dengan lembut, telah cepat, dan ada memerlukan tenaga yang kuat sesuai dengan irama. Juga sang penari menentukan ketepatan geraknya. Kemudian keunikan iringan. Pada hakikatnya seni tari terdiri atas 2 unsur, yaitu sebagai unsur gerak dan musik iringan. Sebagai unsur bunyi tidak lengkap sebuah tarian tanpa iringan musik. Dengan demikian, ekspresi jiwa sebagai ide yang ingin disampaikan lebih terasa karena musik iringan tari sejalan dengan gerakan tari yang dibawakan. Yang ketiga, keunikan busana. Pada hakikatnya, seni tari terdiri atas 2 unsur, yaitu sebagai unsur gerak dan musik iringan sebagai unsur bunyi. Tidak lengkap sebuah tarian tanpa iringan musik. Dengan demikian, ekspresi jiwa sebagai ide yang ingin disampaikan lebih terasa karena musik iringan tari sejalan dengan gerakan tari yang dibawakan. Contoh tari tradisional beserta keunikannya. Yang pertama yaitu tari jaipong. Jaipong memiliki gaya dan gerakan yang ceria, sensual atau erotis penuh spontanitas, mengandung humor dan cukup sederhana dengan senyuman yang menyungging di bibir para penarinya. Tari jaipong sangat mudah digemari dan terpatri. Yang kedua, tari saman. Tari saman termasuk dalam kategori tari yang sangat menarik. Keunikan tari saman ini terletak pada kekompakan gerakannya yang sangat menakjubkan para penari. Tari saman dapat bergerak serentak mengikuti irama musik yang harmoni dan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan teratur itu seolah-olah digerakkan satu tubuh terus menari dengan kompak mengikuti dendang lagu yang dinamis. Yang ketiga, tari serampang 12. Tari serampang 12 sangat terkenal di daerah Melayu, terbaik di daerah sekitar Pekanbaru Riau, Sumatera Barat, atau di ranah Minang maupun di daerah Melayu Delhi. Yang keempat, tari kancet pepatai tari pedang. Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tari kencet ini, tari kencet pepatai, penari menggunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenyah yang dilengkapi dengan peralatan pedang seperti mandau, perisai, dan baju perang tarian. Tarian ini diiringi dengan lagu sak paku dan hanya menggunakan alat musik sampe. Yang kelima, tari merak. Tarian yang ini diciptakan sebagai ekspresi terhadap kehidupan para binatang khususnya.
Merak, gerakan tari merak semuanya diadaptasi dari gerak-gerik merak. Merak merupakan gerak tari merak yang semuanya diadaptasi dari gerak-gerik merak kesenian Jawa Barat. Pertama kali diperkenalkan oleh Raden Cece Sumantri. Kostum yang digunakan oleh para penari ini menarikan tari ini berwarna-warni selayaknya warna burung alami burung merak. Kemudian yang keenam, tari tortor. Tari tortor merupakan jenis tarian yang berasal dari daerah Batak yang merupakan tarian yang khas dengan gerakan tangan dan badan pada awalnya. Tari tortor ini berfungsi sebagai pengisi acara adat dan keagamaan. Namun karena pengaruh perkembangan zaman, dari tari tersebut sekarang berfungsi untuk mengisi acara pesta. Nah, demikianlah penyampaian saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang tersampaikan di dalam materi ini, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.